Sujud kepada Buddha, itu jalan terbaik berkat. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sahabat TPRI NTB yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga sehat dan berbahagia. Jumpa dengan saya, Wendy Wirianto, yang akan menemani para pemirsa 1 jam kemudian dalam acara Mimbar Agama Buddha. Ya, tentu hari ini hadir juga di studio, yaitu narasumber kita Bapak Kartono. Ya, Namo Buddhaya Bapak Kartono. Namo Buddhaya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Ya. Apa kesibukannya dalam minggu-minggu ini? Pada kesempatan ini kebetulan adalah momentum sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Waisak, maka kita penyuluh agama Buddha dilibatkan untuk melakukan pembinaan di masing-masing wihara. Oh iya. Ya. Tema kita hari ini para pemirsa TPRI NTB yang budiman yaitu sebab-sebab yang membawa kepada kemerosotan moral dan spiritual di dalam agama Buddha. Nah, bagaimana sih kemerosotan moral dan spiritual di dalam agama Buddha itu? Mari kita tanyakan kepada narasumber. Coba dijelaskan kepada para pemirsa. Bapak Kartono, silakan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Tapi sebelumnya para pemirsa dimanapun berada dan sahabat TPRI, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sokihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya sebuah kemerosotan, terutama pada diri kita, moral kita, dan juga berpengaruh kepada spiritual kita. Tentu terlebih dahulu harus kita ketahui, ya, ini Sang Buddha katakan adalah di dalam kitab suci Khuddaka Nikaya yang bagian Sutta Nipata, yaitu dikatakan adalah kemerosotan moral ini terjadi ya karena adanya pertanyaan seorang dewa kepada Sang Buddha ya yang disebut dengan Parabawa Sutta. Nah, khotbah ini dibabarkan oleh Sang Buddha ya. Ternyata tidak hanya dikhususkan adalah para dewa tetapi juga para manusia pun mengalami kondisi kemerosotan moral ini, bahkan kemerosotan spiritual. Ada 9 ya isi dari Parabawa Sutta ini yang mengenai kemerosotan. Yang pertama adalah tidak menghargai ya, nasihat orang bijak atau orang baik. Karena kita tidak menerima, tidak melaksanakan nasihat-nasihat yang baik, maka ini berpengaruh ya kepada moralitas kita, spiritual kita, yaitu kepada implikasi yaitu tingkah laku kita. Ya, karena kita sadari namanya nasihat Pak Hendy, tentu ini adalah mengarahkan kita menuju ke hal yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidak suka bergaul dengan orang jahat dan malah menghindari pergaulan bersama dengan orang baik. Ya, kita sadari ya, kalau semakin kita terbawa dengan pergaulan, berteman dengan orang yang jahat atau orang yang tidak baik, maka kita akan terbawa. Ya, kita akan terbawa ya ke arah yang tidak baik. Demikian sebaliknya, kalau kita ya bergaul dengan orang baik atau yang disebut dengan kalyana mita, maka kita terbawa
terpengaruh ya kepada teman-teman kita baik, maka kita terpengaruh dan terarah menjadi orang yang baik. Itu yang kedua. Sebab yang ketiga yaitu adalah malas dan tidak rajin. Dalam kehidupan kita ya, tentu namanya kebutuhan itu adalah yang utama. Ya, baik terutama kebutuhan fisik kita. Maka apa? Maka kita diminta, dituntut untuk selalu rajin. Lu rajin ya. Ya, tidak malas. Tapi kalau kita malas hanya taunya tidur-tiduran saja, apalagi dengan sekarang dengan sibuk main HP, ya, ini berpengaruh ke moralitas apa kita. Kok bisa? Iya, karena pasti orang akan membicarakan kita. Oh, si A itu loh orangnya malas, taunya hanya tidur-tiduran. Ya, tidak mau bekerja, hanya tahu minta makan saja. Nah, ini berpengaruh ya terhadap kemerosotan moral itu. Ya. Yang keempat adalah suka berpoya-poya. Ya. Ya, suka berpoya-poya, ya, suka bermain perempuan, suka bermain laki-laki. Ini berdampak sekali kepada moralitas dan spiritual. Kita sadari, ya, tentu ini adalah mengarah kepada pelanggaran sila dalam agama Buddha. Ya. Yang salah satu isi dari Pancasila Buddhis. Ya. Kenapa? Karena kita sibuk, ya, berpoya-poya, menikmati keduniaan, kita lupa ya, kebutuhan spiritual kita. Kita hanya sibuk menikmati kesenangan indera. Ya. Dan kesenangan itu kita nikmati, kita merugikan orang lain. Ya. Karena apa? Bermain, ya, berpoya, bermain perempuan, baik laki-laki, ya, kita sudah melanggar moralitas yang ada. Itu yang keempat. Berarti ini termasuk selingkuh ya? Ya, termasuk selingkuh bahasa yang ngetrennya sekarang. Yang kelima adalah moralitas yang dapat merosotkan moralitas. Yang kelima adalah suka berjudi. Ya. Berjudi ya, saat ini sedang ngetren tentang judi online. Ya. Ini berpengaruh sekali terhadap tatanan-tatanan baik moralitas, spiritual, perekonomian pun berpengaruh, ya, karena tingkatnya judi online ini, ya, perjudian ini. Kenapa? Karena dampaknya berjudi itu tidak membawa sebuah kekayaan materi. Maka apa yang terjadi? Kemerosotan materi. Yang sebelumnya kaya bisa jadi menjadi miskin. Karena apa? Tidak ada seorang penjudi itu ya menjadi kaya, menjadi miliarder. Tapi terbukti bahwa orang yang suka berjudi itu adalah orang yang menjadi miskin dan merosot, bahkan sampai ya menjadi dijauhkan dari tatanan masyarakat. Itu yang kelima. Yang keenam adalah tamak atau tidak tahu namanya berterima kasih atau tidak menyukuri apa yang dimiliki. Ya. Karena kenapa? Penting sekali kita mensyukuri apa yang kita miliki. Nikmat apa yang kita dapatkan. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, ya. Ini tidak ada kita syukuri di dalam diri. Ini penting bagi kita untuk selalu mensyukuri ya apa yang kita miliki saat ini. Ya, apalagi nikmat kesehatan. Luar biasa. Sehat itu tidak mudah. Sehat itu mahal. Ya. Karena apa? Karena pada saat orang sakit, orang mau sehat itu orang sampai ya mengejar namanya kesehatan sampai ke luar negeri untuk berobat, untuk mengejar sebuah kesehatan. Maka kesehatan itu mahal. Dan apabila saat ini kita dalam kondisi sehat, maka perlu kita menyukuri nikmat sehat itu. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah kita menyokong orang tua. Ya, ini penting. Karena apa? Kita sadari bahwa orang tua sudah berjuang
baik dari mengandung sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dia membesarkan. Setelah membesarkan, memberikan pendidikan, ya, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang terbaik buat kita. Maka saat ini, saat kita sudah dewasa, sudah besar, sudah berpenghasilan sendiri, maka kita berkewajiban menyokong orang tua kita, memenuhi kebutuhannya. Apabila mereka sakit, maka kita berkewajiban merawat mereka. Ini juga disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Sirigala Wada Sutta. Ya, bahwa kita berkewajiban menyokong orang tua. Apabila orang tua kita sudah meninggal, kita juga wajib, ya, yang disebut namanya pelimpahan jasa. Ya, kita melimpahkan jasa kebajikan untuk beliau yang sudah meninggal agar apa? Agar terlahir kembali di alam yang lebih baik. Ini termasuk di dalam tanggung jawab anak kepada orang tua ya. Ya, ini termasuk tanggung jawab atau kewajiban kita. Yang kedelapan adalah sombong apabila memiliki kekuasaan. Nah, ini juga menjadi sebab, ya, sebuah kemerosotan. Kenapa? Kalau seorang sudah menjabat sesuatu, menjadi sebuah pemimpin, ya, biasanya orang menjadi sombong. Kalau karena apa? Bahkan dia menjadi arogan, ya, karena dia memiliki sebuah kekuasaan, ya. Nah, tetapi kalau dia, ya, memiliki kekuasaan, tetapi dijalankan amanat kekuasaannya dengan baik, tetap menjadi rendah hati, maka dia akan selalu diingat, ya, selalu disanjung oleh bawah-bawahnya. Tetapi kalau dia sombong, ya, apa yang terjadi? Maka bawah-bawahnya, orang-orangnya, maka akan menjauh. Ya. Bahkan orang-orang akan tidak mau mendengarkan orang tersebut, ya, walaupun dia menjadi pimpinan. Ya. Tetapi kalau dia rendah hati, mengayomi bawahan-bawahannya, ya, maka dia akan menjadi teladan, menjadi pemimpin yang disenangi, yang disukai, baik oleh bawah-bawahnya, bahkan oleh masyarakat di luar. Dan yang terakhir, ya, yang menyebabkan terjadinya kemerosotan adalah tidak melakukan kebajikan, ya, ya, tidak melakukan kebajikan walaupun itu ada kesempatan. Ya, ini kesempatan ada untuk melakukan kebajikan, dia tidak mau melakukan kebajikan itu. Ya, dia malah menghindar, ya, menjauhkan diri untuk, ya, memanfaatkan kesempatan yang baik itu, dia menjauhkan diri, tidak memanfaatkan. Tetapi seharusnya, ya, kita kalau ada kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan, maka harus kita lakukan. Ya, karena apa? Kebajikan, perbuatan baik sekecil apapun itu harus kita lakukan. Tidak perlu kita menunggu, tetapi kita kejar, kita cari, ya, untuk kita melakukan sebuah kebajikan. Tidak perlu menunggu, apalagi kita menghindari kesempatan itu. Contoh sederhana, ya, saat kita mungkin pergi, ya, menggunakan sepeda motor, tiba-tiba di perjalanan ada yang orang jatuh, ya. Nah, kalau kita, ya, memiliki hati nurani yang baik, moralitas yang baik, maka kita akan berhenti, ya, kita akan membantu, ya. Ini contoh sederhana. Tetapi kalau kita mengabaikan, biarkan saja, nanti orang lain yang menyelamatkan, nanti orang lain yang menolong. Nah, kita tidak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita menghilangkan kesempatan yang baik itu untuk kita menambah, memperbanyak kebajikan kita. Nah, inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, ya, sebab-sebab kenapa, ya, terjadinya kemerosotan moralitas, bahkan sampai merosotnya spiritual seseorang. Sehingga penting sekali, ya, kita sebagai umat Buddha untuk mengetahui, ya, sabda Sang Buddha ini yang terdapat dalam Parabhawa Sutta.
Baik, kita jeda dulu Pak Kartono. Para pemirsa, kita jeda tayangan Mimbar Agama Buddha kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di TPRI NTB. Bersujud kepada hujan, itu jalan terbaik berkat. Bersujud kepada hujan, itu jalan terbaik berkat. Kembali lagi pemirsa TPRI NTB dalam Mimbar Agama Buddha. Tadi kita sudah sampai di mana Pak pembahasannya? Ya, tadi saya sudah menjelaskan 9 sebab terjadinya kemerosotan moral dan kemerosotan spiritual. Ya. Sebab-sebab kemerosotan moral ini salah satu yang disampaikan oleh Bapak Kartono yaitu suka bergaul dengan orang jahat dan menghindari orang baik. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui orang yang baik dan mana orang yang jahat gitu, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemerosotan moral itu dan spiritual. Coba. Baik Pak Wendy, ya ini pertanyaan yang luar biasa ya, terkait dengan bagaimana cara kita mencari ya, mengetahui mana sih ini sahabat teman yang baik ya, yang bisa kita bergaul, dan mana adalah orang yang tidak baik yang memang harus kita hindari. Ya, Sang Buddha juga sudah menyampaikan ya tentang ciri-ciri ya kita untuk mengetahui mana teman yang baik dan mana yang tidak baik. Ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam di dalam Sigala-Wada Sutta. Ya. Di dalam Sigala-Wada Sutta dijelaskan ya beberapa ciri untuk kita mengetahui. Yang pertama adalah teman itu harus adalah teman yang bersimpati. Artinya adalah teman ini memiliki simpati yang besar. Ya. Rasa iba yang besar. Kalau melihat orang yang menderita, dia merasakan menderita. Ya. Dia merasakan. Nah, ciri yang pertama adalah yang bersimpati ini bisa kita lihat. Seperti di awal ya saya sampaikan contoh orang yang dia jatuh. Kalau kita melihat orang yang jatuh, ada teman kita yang menolong, oh orang ini adalah orang yang baik. Maka orang ini pantas untuk kita jadikan teman. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah suka menolong. Nah, Jadi ini suka membantu ya? ya suka membantu. Tadi yang bersimpati, sekarang suka menolong. Ya, artinya adalah suka menolong itu adalah dia yang menjadi sahabat kita. Dia suka menolong dan membantu kita. Baik dalam kondisi, terutama dalam kondisi kita susah. Dia ada paling depan untuk membantu kita. Dia ada ya utama di antara yang lain untuk membantu kondisi apapun yang kita alami. Itu ciri yang kedua. Jadi ini tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kalau teman itu ya, kalau dia menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ya, ini. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga adalah suka memberi nasihat yang baik. Nah, ini ya, tidak jauh berbeda yang tadi. Ya, sebab yang pertama. Nah, tapi teman ini dia suka memberikan nasihat yang baik. Ya. Artinya nasihat yang apa? Nasihat yang mengarahkan kita ke arah-arah yang benar. Ya. Dan menjauhkan kita ke arah-arah yang negatif. Ya. Ini. Nah, ini penting. Ya. Kita bisa mengetahui. Ya, apalagi saat ini ya ini kita bisa melihat di dalam pergaulan kita di masyarakat. Kita bisa melihat ciri-ciri ini. Oh, ini loh orang-orang yang baik, yang memang harus tempat saya bergaul, ya,
tempat saya bertanya, ya, saat tempat saya menyampaikan keluh kesah. Ya. Dan yang terakhir adalah sahabat itu, teman itu mampu menjaga rahasia kita. Rahasia ya. Iya, karena apa? Karena sebagai teman, sahabat, kita akan terbuka. Ya. Kita akan terbuka segala masalah, segala kondisi yang kita miliki. Kita terbuka. Maka apa kewajiban kita? Kita harus menjaga Aib gitu ya. menjaga rahasia, baik itu yang rahasia yang baik itu yang bersifat negatif maupun rahasia yang positif. Tetapi kita yakin bahwa karena kita selalu berteman, mengetahui, mengarahkan yang baik, tentu adalah hal-hal yang baik yang perlu kita jaga. Dan juga kita menjaga nama baik teman kita. Saat orang lain ya mengguncingkan ya teman kita, maka kita membela, ya, memberitahukan ya bahwa berita yang disampaikan itu adalah berita yang tidak benar. Ya. Maka kita meluruskan. Nah, orang-orang yang inilah ya yang meluruskan berita-berita yang tidak baik tentang kita, dia menjaga rahasia kita, dia selalu menasihati kita, ya, dan dia selalu ada saat kita susah maupun senang, maka itu adalah ciri-ciri sahabat yang baik. Nah, di luar dari itu, ya, maka itu adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang memang perlu kita hindari. Ingat, perlu kita hindari. Bukan lagi kita justice. Oh, itu orang yang tidak baik. Ini salah juga. Ya, salah kita. Maka apa? Kita menghindari, menjauh. Dengan cara pelan-pelan. Bukan berarti, oh, saya tidak mau berbicara. Misalnya kita sama Wendy, Pak Wendy, saya tidak mau berbicara sama Pak Wendy. Dia orang lo tidak baik. Bukan seperti itu caranya. Tetapi kita menjauh, tetap berteman, ya, kita tetap berteman. Tetapi sebatas teman saja. Ya, kita tidak lagi untuk membicarakan rahasia dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah teman yang tidak baik. Jadi ciri-ciri orang yang baik itu suka menolong, menjaga rahasia kita. Itu merupakan ciri-ciri teman yang harus kita ajak berteman ya. Iya, betul. Nah, kecuali dari itu, maka itu termasuk dari teman yang tidak baik ya. Ya, atau kalau kita mengenalnya akalyana-mita. Iya, kalau teman yang palsu. Tapi kalau teman sejati atau teman yang baik, kita mengenalnya namanya kalyana-mita. Kalyana-mita. Ya, tadi sudah dijelaskan yaitu sebab-sebab kemerosotan, menghindari orang baik, tapi bergaul dengan orang jahat. Ya. Nah, ada poin yang keempat yaitu berkaitan tentang kemerosotan moral dan spiritual, yaitu suka berjudi. Nah, ini bagaimana sih pandangan terkait dengan hal-hal seperti berjudi? Ini akan dampaknya itu bagaimana menurut pandangan Bapak Kartono? Ya, kembali sedikit saya perjelas ya. Tadi sempat saya jelaskan tentang berjudi yang sekarang lagi marak ya, yaitu judi online. Perlu kita pahami ya, berjudi ini adalah tentu mengharapkan menang. Orang berjudi Mengharapkan menang ya? Ya, pasti orang berjudi itu ya dalam pemikirannya dia adalah menang. Walaupun harapannya jauh ya? Jauh berbeda ya. Ya, ini yang pertama perlu kita ketahui, yaitu orang berjudi itu selalu mengharapkan untuk menang. Ya, itu yang terkonsep di dalam dirinya, yaitu mau menang. Padahal ya Sang Buddha mengatakan bahwa di dalam penghidupan benar
bahwa penghidupan yang kita peroleh itu adalah tidak merugikan orang lain, ya, tidak merugikan makhluk lain, ya. Ini yang dimaksud dengan penghidupan benar. Sedangkan berjudi, ya, kenapa masuk dalam kategori kemerosotan moral? Karena kita merugikan orang lain, ya. Kita menang, orang lain merasa dirugikan. Karena apa? Uang yang kita menangkan itu adalah uang orang lain, ya. Pasti orang yang kalah itu pasti tidak ikhlas, ya, pasti tidak ikhlas. Dan itu keuntungan yang kita peroleh, kita merugikan orang lain. Nah itu. Tetapi, ya, orang yang suka berjudi, ya, itu dampaknya luar biasa, ya. Pertama di dalam dirinya, ya, pasti menjadi pembicaraan orang lain. Oh, orang si itu suka berjudi. Oh, orang si B suka berjudi. Oh, dulu dia orang kaya, sekarang menjadi miskin karena dia suka berjudi. Menjadi perbincangan orang lain di tengah-tengah masyarakat. Berarti itu dampak sosialnya. Ya? Dampak sosialnya. Belum lagi dampak di keluarga. Nah, berdampak di keluarga. Apa? Seharusnya, ya, uang yang menjadi kebutuhan keluarga digunakan untuk berjudi. Jadi ini berkaitan dengan finansial. Finansial. Ya, ini. Nah, terus bagaimana di dalam dirinya? Kalau dia sudah kalah berjudi, dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang untuk dilakukan berjudi. Kalau sudah habis harta bendanya, dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain. Bisa jadi dia melakukan pencurian. Pencurian. Ya. Iya, dijual, dapat hasil, ya, dia gunakan untuk berjudi. Nah, kalau sudah menang berjudi, biasanya apa orang lakukan? Pasti berpoya-poya. Dia pasti minum-minuman, ya, bersenang-senang. Tahu uang habis, dia lakukan pelanggaran lagi untuk lakukan berjudi. Dan yang terpenting adalah yang perlu terutama umat Buddha ketahui, ya, namanya berjudi tidak pernah namanya mendapatkan sebuah keuntungan, ya, atau mendapatkan kekayaan, ya, tidak ada. Dimanapun orang berjudi, tidak ada yang menjadi kaya, menjadi miliarder. Cenderung orang berjudi menjadi miskin. Ya. Maka sebagai umat Buddha harus dihindari. Kita jeda dulu Pak Kartono. Ya, sahabat TPRI NTB, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda dulu tayangan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di TPRI NTB. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Kembali lagi pemirsa TPRI NTB dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kartono terkait dengan kemerosotan moral, yaitu poin yang keempat, yaitu suka berjudi, ya. Nah, sekarang yang perlu ditanyakan yaitu terkait dengan tidak menghargai nasihat orang bijak. Nah, nasihat seperti apa yang dimaksud orang bijak itu supaya kita memahami dan mendalami, supaya kita juga tidak masuk dalam kemerosotan moral atau spiritual, ya. Coba Bapak Kartono diperjelas. Baik, Pak Wendy, yang berkaitan dengan tidak menghargai orang baik atau orang bijak, ya, artinya bahwa kita
sebagai umat Buddha, ya, Sang Buddha katakan bahwa kita harus bergaul dengan orang bijak. Ya. Termasuk Sang Buddha sendiri dikategorikan adalah orang yang bijak. Ya. Orang yang bijak adalah orang yang mengajarkan tentang kebaikan. Ya. Tidak mengajarkan yang tidak baik. Nah, kenapa kita harus selalu mendengar orang bijak? Karena orang bijak ini artinya adalah mengetahui, ya, tentang kehidupan. Sang Buddha ajarkan, ya, tentang 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia. Ya. Beliau menerangkan tentang fenomena kehidupan ini bahwa penuh dengan penderitaan atau yang disebut dengan duka. Duka. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, kalau kita tidak bergaul dengan orang bijak, maka konsep kita kehidupan ini adalah bahagia, senang. Ya. Tetapi karena kita mengetahui ajaran Sang Buddha, yaitu bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, ya. Tetapi perlu harus diketahui, oh berarti hidup kita ini menderita terus ya? Nah, tidak seperti itu konsepnya, ya. Yang dimaksud adalah kehidupan ini penuh dengan penderitaan, ya, atau ketidakkekalan, karena kehidupan kita ini penuh dengan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan adalah misalnya, oh saat ini saya lagi senang, ya, tetapi kesenangan itu hanya sementara ternyata. Kita tidak mengetahui bahwa sebentar lagi kita sedih. Tidak selamanya senang, ya. Tidak selamanya senang, ya. Itu yang dikatakan bahwa kehidupan ini adalah penderitaan, ya. Kita akan mengalami, ya. Kita tidak menyadari, oh hidup ini bahagia terus, tapi nyatanya kita mengalami namanya kematian, penderitaan itu. Kalau namanya kebahagiaan berarti kita senang bahagia selamanya, tapi ini tidak, penuh dengan penderitaan, penuh dengan perubahan. Yang kedua, ya, yaitu adalah orang bijak mengajarkan kita karena sebab-sebab dari sebuah penderitaan. Apa ternyata sebabnya? Kok dunia ini, kita ini mengalami namanya ketidakpuasan, yaitu penderitaan. Ternyata apa? Keinginan. Yang disebut dengan tanha. Ya. Keinginan yang terus-menerus. Oh, saya ingin misalnya motor baru lagi ngetren sekarang. Motor baru. Setelah dapat motor, oh saya ingin motor ini, yang model ini. Makanya ada namanya modifikasi. Oh saya mau setelah ini modif ini, oh saya ini. Padahal kita ketahui kalau sudah dikeluarkan dari perusahaannya itu sudah adalah motor yang terbaik. Motor yang bagus. Tapi apa? Karena keinginan. Keinginan yang terus-terus. Yang pingin selalu kita penuhi keinginan itu. Tetapi pada saat tidak terpenuhi. Berarti kita yang tidak boleh berkeinginan gitu. Atau bagaimana? Maksudnya adalah berkeinginan itu boleh. Tetapi berkeinginan sesuai dengan kemampuan. Oh iya, kemampuan. Ya? Sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Banyak sekali orang berkeinginan, ya, tetapi tidak mampu memenuhinya. Selalu, ya. Nah, keinginan inilah yang perlu kita kendalikan. Nah, perlu kita kendalikan keinginan ini. Saat kita ingin sesuatu misalnya, motor baru, tetapi kita tidak menyadari kebutuhan yang lain. Hanya mengikuti keinginan itu. Kebutuhan ini, ya, kita abaikan. Contoh sederhana. Tadi motor baru, kita ada kebutuhan keluarga.
Oh, saya utama motor baru. Kebutuhan keluarga nanti beli berasnya. Setelah kita beli motor, nggak ada beli beras. Akhirnya apa yang terjadi? Kita minjam. Setelah minjam, mau bayar. Tidak ada untuk bayar. Minjam lagi, gali lubang lagi. Banyak tekanan-tekanan lain sebagainya. Ini yang membuat kita menderita. Ya, membuat kita ketidakpuasan. Oh, akhirnya kita berpikir, aduh, kenapa kehidupan kita ini? Tetapi kenapa? Karena kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat peroleh saat ini. Nah, itu baru yang kedua, kebenaran yang kedua. Yang ketiga adalah bebasnya dari ketidakpuasan tadi, kependeritaan itu, yaitu nibbana. Kalau sudah kita mengetahui bahwa kehidupan kita penuh dengan ketidakpuasan, tahu sebabnya, maka kita akhiri hal itu, maka kita akan menjadi bahagia. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kebenaran yang keempat adalah ada 8 jalan yang memang harus kita jalankan untuk kita bebas dari penderitaan itu. Nah, rangkuman dari itu dengan mengetahui kebenaran itu yang disampaikan oleh orang bijak, maka kita bisa menjalankan nasihat-nasihat yang terbaik itu. Apalagi nasihat yang tertuang di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha, maka itu akan kita jalankan, kita praktekkan, sehingga itu akan membawa kehidupan kita yang lebih baik lagi, baik kehidupan ini maupun kehidupan akan datang. Sehingga apa? Bahagia kita di kehidupan ini, bahagia pula kita di kehidupan yang akan datang. Kalau kita menjalankan nasihat orang baik, ajaran orang baik. Apakah ini juga termasuk nasihat-nasihat dari orang tua atau bagaimana? Ya, kalau nasihat dari orang tua juga termasuk. Termasuk ya. Ya, karena kenapa? Orang tua pasti mengajarkan anaknya mengarah ke hal yang baik. Hal yang baik. Tidak ada orang tua mengajarkan yang tidak baik. Kalau orang tua mengajarkan ke arah yang tidak baik, pasti itu adalah orang tua yang tidak baik. Tapi selama ini tidak ada orang tua ini, oh, kamu nanti jadi orang jahat ya, jadi orang yang tidak baik. Tidak ada. Pasti orang tua nanti ke depan kamu menjadi orang baik. Orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi orang lain, bahkan bagi negara. Pasti itu harapan orang tua. Maka kita sebagai anak, bahkan nanti Pak Wendy sudah menikah? Untuk saat ini belum. Belum. Nah, kebetulan saya juga sudah menikah ya. Nah, maka Pak Wendy pasti juga akan mendapatkan nasihat dari orang tua. Mengarahkan, memberikan pendidikan yang terbaik. Tentu apa? Agar anaknya menjadi orang yang berguna. Dia meminta dia belajar. Agar apa? Mendapatkan prestasi yang terbaik. Itu orang tua. Dan orang tua untuk mencapai keinginan, cita-cita anaknya, dia akan berusaha. Berusaha yang terbaik, berusaha sekuat tenaganya. Bahkan dia akan mengabaikan kebutuhannya pribadi demi kebutuhan anaknya. Maka Sang Buddha juga menyampaikan untuk membalas jasa orang tua tidak bisa dalam satu kehidupan ini. Diibaratkan bahwa walaupun kamu menggendong orang tuamu mengelilingi gunung beribu-ribu kali. Menggendong Baik menggendong maupun mungkin bisa dengan taruh di belakang memangkunya dengan berjalan mengelilingi gunung selama hidupnya bahkan selama hidupnya tidak mampu membalas jasa orang tua ini. Kenapa bisa terjadi?
Bayangkan, dari lahir, dari kandungan saja, ya, dia sudah memberikan nutrisi yang terbaik, ya, memberikan kehidupan, ya, makanan yang terbaik. Pada saat melahirkan, seorang ibu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, yaitu apa? Nyawanya, antara hidup dan mati untuk melahirkan. Ya, walaupun saat sekarang dengan adanya teknologi, bahasanya sekarang adalah dengan sesar, tetapi tidak menuntut kemungkinan. Rasa sakit pada saat sesar itu merasakan. Oh, tapi kan dikasih obat penghilang nyeri yang disebut dengan bius, kan tidak merasakan sakit. Jangan salah, setelah dibius rasa sakit itu hilang, dia merasakan sakit yang luar biasa. Ya, itu ya, itu adalah pengorbanan jasa orang tua yang memang, ya, harus kita jaga dan perlakukan orang tua kita dengan sebaik-baik. Baik, terima kasih Pak Kartono. Kita jeda dulu. Baik para pemirsa TPRI NTB yang budiman dimanapun Anda berada, kita jeda tayangan Mimbar Agama Buddha kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di TPRI NTB. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Pemirsa TPRI NTB yang budiman, kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Ya. Kita akan mereview apa yang disampaikan oleh Bapak Kartono terkait dengan kemerosotan moral dan spiritual. Sebab-sebab dari kemerosotan moral dan spiritual yang sudah disampaikan oleh Bapak Kartono, yaitu yang pertama, tidak menghargai nasihat orang bijak. Kemudian yang kedua, suka bergaul dengan orang jahat dan menghindari orang baik. Tiga, ada malas dan tidak rajin. Kemudian suka berjudi, berpoya-poya, tamak, dan tidak tahu rasa bersyukur, tidak menyokong ibu atau keluarga, orang tua, walaupun dirinya sudah mampu. Kemudian kemerosotan moral dan spiritual, yaitu sombong bila ada kekuasaan atau kekayaan. Kemudian yang kesembilan yaitu tidak melakukan kebajikan ketika berpeluang. Nah, mohon Bapak Kartono memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu sebab-sebab kemerosotan moral dan spiritual. Baik, Pak Wendy, ya, terkait dengan kesimpulan materi kita tentang kemerosotan moral dan kemerosotan spiritual tadi sudah disampaikan 9. Nah, yang terpenting adalah kita sudah mengetahui, maka kita harus menghindari hal itu. Dan apa ya yang harus kita lakukan agar tidak terjadi, ya, kemerosotan moral di dalam diri kita, bahkan sampai merosotnya spiritual kita. Saya mengutip sederhana yang di sabda Sang Buddha, ya, yaitu jangan berbuat jahat. Ya. Artinya bahwa kita menghindari, ya, perbuatan-perbuatan terutama yang merugikan makhluk lain. Ya. Kita hindari. Dengan menghindar, sehingga apa yang kita lakukan? Kita memperbanyak kebajikan.
Ya. Kita sudah menghindari, kalau sudah menghindari, maka kita memperbanyak kebajikan. Bagaimana cara kita memperbanyak kebajikan, ya, atau perbuatan baik? Ya, tentu hal ini banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah peningkatan keyakinan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan puja bakti. Ya. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan cara berdana. Berdana ini banyak macamnya juga. Baik kita berdana dengan tenaga kita, yaitu mengikuti aktivitas gotong royong. Kita juga bisa berdana dengan cara memberi nasihat, ya, yaitu menjadi penceramah, dhamma, ya. Kita juga bisa memberi dengan cara mendonorkan darah kita. Ini salah satu perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Kita boleh melakukan perbuatan baik dengan memberikan materi. Bisa. Ya, kalau memang kita mampu dan ada. Kalau tidak bisa, saya hanya bisa memberikan perbuatan baik dengan tenaga. Itu juga termasuk perbuatan baik. Dan yang ketiga yang terpenting adalah kita mensucikan, membersihkan diri kita dengan cara bermeditasi. Ya, kita latih, ya, konsentrasi kita, meditasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara momentum tertentu kita menggunakan kesempatan baik untuk bermeditasi. Agar tumbuh apa? Tumbuh kesabaran, tumbuh kebijaksanaan. Dengan kita melakukan, ya, meditasi, maka akan muncul, ya, pikiran-pikiran positif kita. Dan dengan muncul pikiran positif kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang positif. Itu yang mampu, yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari kemerosotan moral ini. Dan yang terpenting adalah dalam para bawa sutta ini, ya, yang dipertanyakan oleh para dewa, tentu itu bukan hanya untuk para dewa, tetapi juga untuk kita manusia, yaitu umat Buddha itu sendiri. Mari saya mengajak, ya, umat Buddha dimanapun berada, mari kita memperbanyak kebajikan dengan melakukan hal baik, ya, dengan memperkuat keyakinan, memperkuat moralitas kita, dan menjalankan sabda-sabda Sang Buddha. Baik, terima kasih kepada Bapak Kartono selaku narasumber yang sudah menyampaikan kitab suci agama Buddha, yaitu para bawa sutta yang berkaitan tentang sebab-sebab yang membawa kemerosotan moral dan spiritual bagi umat manusia. Nah, tak terasa di penghujung acara kita sudah selesai. Saya, Wendy Wiranto, mengucapkan salam terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.